Yo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Seperti biasa, kita akan membahas pergerakan IHSG dan kali ini kita akan membahas saham basic industri atau saham bahan baku atau basic material. Yang mana kali ini kita akan membahas yaitu ada saham Antam, SMGR, BRPT, MDKA, dan terakhir itu ada BRMS. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu bagaimana pergerakan IHSG di hari Jumat close kemarin. FYI sebelumnya saya udah bilang ya, ini di IHSG kemarin kan seharusnya ini merupakan harga penurunan. Dan juga kalaupun melanjutkan kenaikan ini bisa ke 6.703 dan ini juga udah menyentuh ya, walaupun ini tipis ya, hanya 6.684 dengan 6.712. Berarti ini hanya berhasil menyentuh di week doji sebelumnya. Dengan posisi close seperti ini memiliki dua arti ya. Sebelumnya saya udah bilang bahwa ini perlu berhati-hati karena ini bisa jadi merupakan peak area reversal dari IHSG. Nah, di sini saya tandain dulu ya biar teman-teman itu tahu kalau kemarin saya udah bilang ini merupakan tanda yang berbahaya bagi IHSG. Nah, ini juga ya peaknya ya. Peak itu artinya ya merupakan resisten atau area reversal dari lower high-nya atau higher high-nya itu. Nah, ini juga apakah nih ya yang keempat ini merupakan sekarang menjadi pertanda reversal untuk IHSG ke depan karena ini merupakan doji. Nah, doji ini memiliki banyak makna. Bisa menjadi kelanjutan kenaikan harga, bisa menjadi reversal sebuah harga tersebut. Nah, ini contohnya nih ya. Ini doji bisa lanjut naik, tapi ini merupakan ada juga doji. Ini ternyata rupanya reversal. Ini menjadi dua arti. So, bagaimana kondisi minggu ke depan ini ya, Selasa atau Senin atau Selasa ini ke depan bagi saya mungkin ada sedikit koreksi, baru akan lanjut naik. Kenapa seperti itu ya? Ini kita hapus dulu ya teman-teman, biar kita tuh lebih enak ngelihat datanya itu. Ini saya hapus dulu. Kenapa saya kemarin di hari Kamis bilang bahwa ini IHSG akan lanjut bisa dibawa turun dulu, karena kita ngelihat ya indeks dari dolar itu ya, dari S&P 500 ya, 500 perkumpulan saham-saham blue chip Amerika atau kalau di Indonesia itu namanya LQ45 itu kebakaran di hari Kamis ya. Nih, hari Kamis itu mengalami kebakaran. Tetapi di hari Jumat itu udah mulai kembali rebound. Nah, udah mulai kembali rebound. Kenapa? Karena di sini kita bisa ngelihat berita ya bahwa Trump menunda tarif Kanada dan Meksiko itu selama 1 bulan. Nah, ini yang ngebikin nafas segar bagi ya IHSG dan juga saham-saham di Amerika dan seluruh dunia. Namun ya ini beritanya ini keluar di hari Jumat. FYI buat teman-teman yang mungkin ini kok beritanya hari kapan ya? Ya di hari Jumat kemarin ya teman-teman semuanya. Itu yang ngebikin harga indeks Amerika yaitu S&P 500 itu mulai naik nih di hari Jumat kemarin. So, ini merupakan nafas segar bagi saham di seluruh dunia dan untuk IHSG tentunya. Lalu bagaimana ke depannya ya? Saya bisa proyeksi bahwa IHSG akan jatuh. Karena di sini kita bisa lihat bahwa ya dari hari Kamis kemarin saya udah bilang di ini market ini ya, sampai hari Jumat sekalipun ya. Ini market udah keluar 791 miliar rupiah. Asing udah outflow dari IHSG. Dibuktikan dengan ini BBRI, BMRI dan juga BBNI yang udah juga outflow. Ditambah dari broker luar negeri seperti ya CGS ya, YU, UBS, terus dari Maybank dan JP Morgan ini mereka udah outflow dari IHSG. Hanya Mandiri Sekuritas dan Mirai Aset serta ya beberapa nih Stockbit juga ya. Ini Stockbit juga ini Stockbit mereka kenapa ini masuk? Ya karena mereka adalah retail. Kenapa? Ya yang bikin sebenarnya saham ini naik di hari Jumat ya tipis 0,27% ya, gagal nih turun kemarin ya. Ini proyeksi saya udah bener sebenarnya nih. Kenapa naik lagi? Itu karena saham-saham konglomerologi itu lagi naik. That's why yang nampung kemarin harga untuk naik itu merupakan di saham-saham
ya konglomerasi tadi seperti di PTRO, Cuan, ya BRMS, TPIA, DMR dan kawan-kawan lainnya itu naik ya. Itu retail yang ngebelik. Itu yang bikin ISG kemarin tuh naik tipis, gagal turun. Kenapa seperti itu? Jadi pas udah timing di sekitar nih ya jam 9-an ya, itu keluar atau muncul berita ya dari kabinet presiden ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum lihat beritanya ya. Nah, sekretariat kabinet di mana nih ya beritanya? Nah, ini beritanya. Jadi kemarin itu ya, Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran pengusaha besar di Indonesia yang memiliki latar belakang bisnis yang berbeda-beda. Artinya ini merupakan naga-naga atau konglomerasi saham-saham yang ada di IHSG itu diundang oleh Bapak Prabowo Subianto. That's why kenapa ini IHSG kemarin kembali naik, gagal curam. Yang seharusnya proyeksi saya itu udah benar, tetapi tetap aja asing udah outflow di saham-saham Big Bang tadi ini. Broker-broker luar juga udah mulai keluar. So, dan untuk di hari Senin, Selasa ini bakalan ada koreksi ya. Jadi proyeksi saya ini untuk dia IHSG Composite ini bakalan ada tanda pertanda reversal. Palingan nggak jauh deh, palingan sampai di ya 6.485 ini bisa. Baru lanjutin kenaikannya sampai 1 bulan ini menembus di 6.778 ya. Ini kita hapus dulu. Nih. Nah, ini juga kita hapus karena ini skemanya udah mulai berubah. Kecuali besok udah habis 1 bulan nih. Keluar lagi berita Trump itu keluar untuk tarif Kanada dan Meksiko tuh udah nggak ditunda lagi. Itu baru kita cari lagi titik kemana arah kejatuhan ISG. Karena pasar ini bukan kita yang gerakin ya. Pasar bukan kita yang gerakin ya. Jadi itu bisa gerakinnya orang-orang yang berpengaruh seperti Donald Trump dan juga para funding besar seperti BlackRock ya, State Street, Vanguard, JP Morgan dan juga para broker tadi yang sering masuk keluar ISG itu dalam jumlah dana yang besar. Nah, oke. Oke, langsung saja kita ke saham yang pertama yaitu ada saham FAI nih. Kembali lagi ini di 0,41%, ini blue chip ya atau LQ45-nya udah terkoreksi ya. Memang benar saya bilang 0,27% ini adalah saham konglomerasi. Yang udah nonton video saya ya, yang nonton YouTube itu rutin, saya udah bilang kalau ini LQ45-nya koreksi dan ISG-nya naik, itu pertanda saham-saham ya di luar blue chip tadi atau konglomerasi itu yang naik. Tetapi jika ini IHSG-nya itu mengalami kenaikan dan LQ45-nya itu lebih tinggi kenaikannya daripada IHSG, ya berarti tandanya IHSG itu mengalami kenaikan yang sehat. Kalau ini apakah sehat? Ya ternyata saya rasa tidak, karena itu bisa jadi besok suatu saat bandar tuh udah mulai taking profit and then IHSG akan kembali junam. Oke, kita harus melihat roda perputaran IHSG itu siapa market cap terbesarnya itulah mereka yang menggerakkan market IHSG kita. Dan juga kalau kita lihat di sini di market Asia ya dan juga ini di Eropa juga udah mulai adanya koreksi. Hanya ya Amerika sendiri yang hijau ya. Nah, oke, kembali lagi kita ke saham yang pertama yaitu ada saham Antam. Yang hari ini mengalami kenaikan sebesar ya tipis 0,30%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ada sedikit akumulasi sebesar 6 juta lembar. Kita langsung saja ke chartnya bagaimana kondisi Antam. Nah, seperti yang udah saya bikin sebelumnya, ini Antam saya bikinnya dari kapan ya? Pokoknya ini ya. Pokoknya inilah. Saya lupa nih kapan. Saya ada proyeksi bahwa ini Antam bisa ke 1675. Ya, ini merupakan 2 titik support ya dari si Antamnya tadi dan ternyata bener. Ini udah bentar lagi bakal nyampe ke 1675. So, bagaimana keadaan Antam ke depannya? Ya kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Ini belum ada saya konfirmasi lagi untuk saham Antam. Karena bisa jadi Antam itu besok kembali terkoreksi ke sini ya ke 1575. Tentunya kalau kita ngelihat Antam ini ya kita harus bisa ngelihat bagaimana pergerakan saham-saham ya saham komoditas gold ya atau emas. Tapi kalau saya ngelihat ini dari segi teknikal barusan nih saya lihat nih ya. Ini bisa jadi Antam turun ke sini nih. Kalau misalnya harga emas
ya di seluruh dunia itu ya itu mengalami koreksi karena ini dengan tarif Trump tadi yang ditunda itu saya rasa itu bad untuk USD lah ya. Nah, nih berbahaya ya, warning untuk Antam ini bisa jadi ke bawah ya. Kalau dari segi teknikalnya, ini kita kasih tanda aware dulu ya sebagai tanda pemberitahuan teman-teman semuanya. Nah ini ya teman-teman ya, ini merupakan tanda-tanda berbahaya untuk di Antam. Karena ini merupakan candle 2 doji ini bisa jadi tanda kelanjutan ataupun reversal sama seperti di IHSG tadi. Kalau kita lihat dari segi market gold ya. Ini market gold saya udah bilang kemarin bahwa setelah dia akan mengalami kenaikannya naik nih ya, peaknya itu akan ada sedikit koreksi, dan kemarin di hari Selasa hingga hari Jumat ini mengalami penurunan lalu melanjutkan kenaikannya karena ya tarif Trump tadi. So ini bisa jadi gold kedepannya akan melanjutkan kenaikannya kembali ke 2953. So kondisinya untuk di Antam ya teman-teman semuanya, ini saya rasa akan kembali naik ke 1675 hingga 1685 ya. Nih, karena kalau kita lihat dari posisi asing tadi ngebelik, itu mereka udah ada akumulasi tapi kecil-kecil lah. Ini bakalan kecil-kecil nih kenaikannya hingga ke 1690. Kita lihat nih Antam ke depannya 1 bulan ini. Tapi seandainya besok emas dunia anjlok, tiba-tiba Antam 1 bulannya tuh turun ke 2 minggu atau 1 minggu, ya ini aware ya bagi teman-teman di Antam. Jadi kita lihat lagi harga emas dunia tadi. Kalau misalnya mereka itu udah mulai koreksi tajam di malam harinya ya, di sesi DXY ya, di sekitar jam setengah 9 malam, kita lihat aja kalau setengah 9 malam hingga jam 3 subuh itu DXY harga emas dunia tuh turun curam, hati-hati untuk Antam ini bisa ke 1450. Jadi ini merupakan posisi yang harus diperhatikan bagi teman-teman yang kemarin udah ngebelik di harga bawah ya, selamat ya. Jangan lupa take profitnya dan jangan lupa nanti stop lossnya itu dinaikin. Oke, langsung saja kita ke saham yang kedua, yaitu ada saham SMGR yang udah naik sebesar 1,28%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ini ada sedikit akumulasi. Ini udah pertanda yang welcome ya. Udah selama 3 hari ada akumulasi besar sebesar 27 juta hingga 12 juta lembar. Mari kita lihat bagaimana ini chart SMGR. Kenapa ini SMGR ini udah mulai ada akumulasi selama 3 hari? Karena ini beneran udah posisinya tuh jauh jatuh di bawah. Tapi ini perlu berhati-hati lagi bagi teman-teman ya, karena nih bentar kita cari dulu posisinya ya. Kita ambil gunbox. Nah, ntar kita rubah nih caranya ya. Oh ya, ini mati kan. Nah, jadi teman-teman ya, ini merupakan sebuah trik yang bagi saya kasih tahu kalau misalnya kita pakai Fibonacci ya. Kan ini nggak dapat nih area di mana area tengah dari sini ya. Misalnya ke dari 1618 hingga ke 2618 kan bingung nih. Kita ambil tadi gunbox ya, kita ambil aja nilai tengahnya itu 0,5. Akhirnya dapat kan harga range tengahnya, dan terbukti hari ini merupakan area titik tengah dari ya, harga sekarang itu tengah dari gunbox ya tadi sama area Fibonacci-nya. Nah,
Jadi bawah ini apa bal gitu. Ya ini merupakan namanya area liquidity ya teman-teman ya. Area di mana teman-teman itu stop lossnya itu kejemput oleh para bandar tadi. Nah ini trik mahal teman-teman. Nah so bagaimana untuk kondisi SMGR ke depannya? Kalau kita ngelihat dari downtrendnya ini masih bakal lanjut bearish ya. Nah kenapa gitu? Ya sekarang pembangunan 3 juta rumah itu ya itu belum dilanjutkan secara masif karena presiden kita Bapak Prabowo itu masih ngelanjutin yang namanya program makan siang gratis. Seandainya besok program 3 juta rumah itu udah mulai digalakkan ya, itu bisa menjadi hal yang positif bagi SMGR. Kenapa saya bisa berani ngomong seperti itu? Karena SMGR ini merupakan saham semen ya, atau basic industrinya itu dari milik negara BUMN. Jadi ada pilihannya dua, ada SMGR sama INTP. Bagi teman-teman yang penasaran tentang insight saya yang barusan bilang ini, teman-teman bisa nonton video saya di live The Trader ya. Ini bentar. Ini The Trader ID. Ini saya nih. Di sini saya udah pernah bilang dulu di video live saya, mungkin teman-teman bisa nonton ya. Mana nih live-nya? Ini emergency meeting ini, indeks harga saham gabungan. Saya live di saat setelah 1 hari Bapak Prabowo itu dilantik 4 bulan lalu ya. Ini udah rame yang nonton. Ya teman-teman bisa menonton saya tentang bagaimana program-program Bapak Prabowo yang mendukung emiten-emiten IHSG termasuk SMGR saat ini. Oke, bisa lah saja untuk ditonton. Nah, SMGR dalam waktu dekat ini saya pandang ya, ini bisa ke harga 2570 nih ya. Kita bikin. Ini bisa ke sini dulu nih untuk SMGR ya. Ini Fibonya kita hapus dulu. Nah, ini untuk SMGR ini dalam waktu dekat bisa tembus ke sini dulu. Apakah ini, tapi kalau untuk kembali ke bawah ini saya rasa sulit ya untuk SMGR. So, apakah ini pertanda buy bagi saya? Kita ambil tipis saja teman-teman ya. Kita ambil tipis-tipis, ini nggak bisa sampai panjang long term naik dia. Karena seandainya pun nanti SMGR ini tembus naik keluar, dia bakalan ada turun lagi koreksi ke 2370. So bagi saya ini merupakan tanda yang udah mulai positif untuk SMGR. Tipis-tipis saja ya teman-teman semuanya. Karena ini kalau misalnya ini turun curam ke bawah lagi, saya rasa enggak lah. Ini bakalan naik dulu menembus area trendline-nya seperti ini ya. Untuk koreksi sehatnya. Paling kan ini nenek-nenek turun, naik kembali ke sini. Oke? Nah, ke area 2590. Oke? Itu untuk SMGR. Langsung saja kita ke saham yang ketiga, yaitu ada saham bentar ya. Ketiga yaitu ada saham BRPT yang hari ini ditutup menguat sebesar 0,61%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ini udah mulai ada outflow ya. Kemarin outflow, inflow, terus outflow lagi. Berarti artinya asingnya udah keluar masuk untuk di saham BRPT. BRPT kan punyanya Bapak Prajogo Pangestu. Jadi ya bikin sebenarnya saham ini naik ya para retail tadi ya teman-teman, para retail. Di retail itulah yang paling suka dengan berita-berita kayak tadi tuh ya. Buy on news gitu. Besok setelah newsnya itu udah habis masanya langsung dihantamnya jatuh boom gitu ya. Nah, ini BRPT saya ngeliat di sini ada gap ya. BRPT di sini ada gap. Bentar saya bikin dulu. Nah, tapi apakah BRPT ini dalam waktu dekat ya ini bisa menutupin gapnya? Ya kita lihat dulu. Kalau misalnya ini harga bisa selalu bertahan di sini di 820 ini bertahan ya BRPT. Lalu ada inflow asing udah mulai masuk sekitar ya 1-2 hari ini ya. 1-2 hari atau 3 hari dengan jumlah yang gede ya. Jadi nanti bakalan ada breakout sini nih. Ini mendatarkan ada breakout nih. Itu bisa nih kita harga BRPT ke 910 ya. Karena ini merupakan saya rasa mungkin dalam 1 minggu ke depan baru bisa ini naik untuk BRPT ya. Jadi kalau teman-teman pengen masuk ya tentunya harus pahami dulu yang namanya risiko ya.
Nah, oke. Itu untuk BRPT. Karena ini saham-saham konglomerologi yang suka lompat-lompat kayak gini ya, teman-teman harus eh, lebih berhati-hati lagi deh gitu. Oke, kita langsung saja ke saham yang keempat, yaitu ada saham MDKA. Ya, MDKA ini sama sahamnya kayak Antam ya, ini merupakan saham emas gitu. Yang hari ini naik sebesar 3,72%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, wadidaw, distribusi terus. Kalau kita lihat di sini ya udah mulai mengecil lah 5 juta. Tapi ini merupakan tanda berbahaya bagi saya. Bisa jadi besok di hari Senin dan Selasa ini 5 juta jadi 30-40 juta. Berarti ini yang ngeblik palingan CC nih saya rasa nih. Mandiri nih yang ngeblik nih di saham MDKA nih ya. Penasaran ini saya bagaimana modelan chartnya. Nah ini kemarin saya bilang ya, kalau misalnya ini MDKA stay bertahan di harga 1755 ya, dengan kondisi emas yang selalu naik, itu bisa kembali naik ke 2220, tetapi skenarionya itu jebol turun ke 1530. Ini udah dimulai dari hari Senin kemarin. Padahal di hari Senin ya, kita lihat harga kembali emas dunia hari Senin. Hari Senin. Nah, di hari Senin juga udah mulai sebenarnya naik ya. Tapi di hari Selasa hingga hari Jumat itu udah mulai ada, oh enggak nih, di hari Senin. Sebenarnya hari Senin ini kan udah naik nih. Ya. Tapi kenapa ini MDKA bisa turun ya? Selalu didistribusi oleh asing. Nih, distribusi asingnya waduh banyak kali ya. Jadi seperti yang ya kalau udah, nah ini hari Senin. Oh iya, ini minggu kemarin ya, Senin minggu kemarin koreksi, ini juga mulai flat. So, jadi MDKA ini skemanya ada dua ya teman-teman semuanya ya. Kita kemarin bikinnya, saya lupa nih di hari apa nih. Nah, jadi MDKA ini merupakan sama seperti Antam tadi, tapi saya ngeliat MDKA ini ada dua. Dia selalu mengikuti harga emas dunia seperti saat ini, dan juga saya dulu pernah di MDKA itu di saat mengasihkan sinyal ke grup private saya, ini harga ini terus naik ya. Tapi itu tiba-tiba harganya itu turun, tapi saya nggak cut loss gitu, saya tahan sampai harganya itu benar-benar naik. Saya lupa nih di bulan apa nih, di sini nggak salah. Nah, lama nih turunnya kan, baru dia naik. Average kemarin di sini. Pokoknya gitulah. Jadi bagaimana untuk MDK ke depannya dengan kondisi Trump yang udah memberi nafas ya untuk harga emas komoditas tadi itu ya, kita bisa lihat ini MDKA potensi dia untuk kembali ya ke nih ke 1715 dulu lah untuk harga terdekat MDKA nih. Ini bisa harga terdekatnya ke sini dulu lah, ke 1715 dahulu. Jadi skenario yang ini gagal ya teman-teman. Karena ternyata setelah kita bikin ya, harga emas dunia itu udah mulai terkoreksi karena tarif dagang Trump tadi. Kembali lagi saya bilang, kita bukan penggerak market ya, kita hanya ngikutin alurnya saja. Nah, jadi apakah ini sinyal hijau untuk teman-teman? Kembali lagi kita ngelihat pergerakan emas dunia dan asing tadi ya, karena ini yang sangat mempengaruhi pergerakan harga emas. Berarti yang naik hari ini hanya retail ya. Seandainya kembali yang masuk ini asing ya, ini masuk nih, retail juga kompakan. Ini bisa naik sampai 6-7% nih dalam satu hari. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Oke, kita langsung saja lanjut ke saham yang ke terakhir, yaitu ada BRMS yang udah naik sebesar 1,53%. Kalau kita lihat dari transaksi asing di sini ada akumulasi dua kali ya nih, 50 juta hingga 24 juta. Ya, BRMS ya. Bumi Resource, grupnya Bakri sama Salim. Kemarin di grup Telegram free saya ya, itu mereka udah ada yang nanyain tentang pendapatnya di BRMS, dan saya udah ngebalasin BRMS itu di grup Telegram tadi. Teman-teman bisa menontonnya, melihatnya dan
ngelihat berita update beserta sinyal-sinyal gratis di situ, langsung saja dicek di link di bawah video saya ini. Nah, intinya BRMS nih ya, ini chat saya kemarin yang kirim di Telegram. Sebelum ini bisa berhasil ngebreak kembali ya di 450, itu misalnya nih bertahan nih di area 515, ini bisa lanjut naiknya ke new all time high-nya lagi ya. Nah, tapi ya kalau polanya masih seperti ini dia bakalan ranging ya, akan di bawah harganya di situ-situ dulu. So, kalau modelan ini ya, ini tipis-tipis saja teman-teman, nggak bisa kita berharap lebih ya ini bahasan berikutnya. Nah, ini bisa jadi seperti ini nih. Ini seperti indeks Kospi yang pernah saya bikin dulu ya. Nah, jadi ini bisa kembali naik nanti baru ini antara di sini hingga di harga 430. Lalu dibawa turun kembali ke sini ya ke 360 baru kembali naik. So, yang penting flow-nya tadi ya asing ini harus benar-benar kita perhatikan karena ini asing masuk BRMS hijau. Artinya ini BRMS dikendalikan oleh asing. Beda sama MDKA tadi yang ternyata kekuatan retailnya itu benar-benar kuat yang ngebikin harga MDKA itu tetap naik sebesar 3,72% walaupun asing ini ada distribusi. Ya. Jadi flow-nya udah mulai bagus untuk dalam waktu dekat ini BRMS saya rasa masih bisa ada kenaikan. Oke, langsung saja seperti biasa terima kasih telah menonton video saya ini. Apabila ada permintaan teman-teman lain ya seperti yang kemarin ini ada yang minta analisa saham JIHD ya yang udah saya bikin sampai dari segi makroekonomi, dari fundamental, dari teknikal hingga bandarmologi. Situ saya jelasin secara detail. Dan terima kasih telah menonton video saya secara penuh ya. Dengan kondisi yang kita lagi weekend di hari Sabtu ini. Jadi teman-teman jadi lebih punya waktu yang lebih plong. Jadi di hari Minggu besok teman-teman jadi bisa lebih berpikir lebih fresh gitu kan. Saya harus ngapain untuk di hari Minggu depan gitu. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe video saya ini, aktifkan notifikasi bell loncengnya karena di saat saya upload video terbaru teman-teman bisa langsung menonton video saya ini gitu. Dan mendapatkan insight terbaru dan daging tentunya. Oke, terima kasih seperti biasa. Salam gacor. Oh ya, jangan lupa follow Instagram saya ini karena saya sering aktif story Instagramnya di sini ya, memberikan insight-insight terbaru tentunya gitu. Nah, oke.